Selamat siang, Bu. Enak banget masakannya. Masak apa? Siang, Nak. Ibu masak ayam goreng ini. Kesukaan kamu sama Adi. Ani beres-beres dulu sana, Ki. Ganti baju, terus bantu ibu masak. Tapi Ani mau cerita dulu ke Ibu, keburu Ani lupa. Ya udah, sini cerita. Ada apa tadi di sekolah? Jadi, Bu, tadi itu ada temennya Ani yang berantem. Gara-gara dia lupa bawa buku, tapi malah nuduh teman sebangkunya ngambil bukunya. Nah, yang dituduh nggak terima, jadinya dia emosi. Tapi yang mukul duluan malah yang nuduh dong, Bu. Loh, kok sampai segitunya? Terus, Ani nggak kena pukul kan? Enggak dong, Bu, aman. Ibu ingat teman Ani yang Ani pernah cerita kalau dia famous nggak, Bu? Yang namanya Doni. Dia itu kayak favorite guru-guru gitu soalnya. Sering banget bantuin guru. Terus anak-anak itu suka banget sama dia. Soalnya dia anaknya juga baik. Ingat kok ibu. Terus? Nah, tadi kan waktu bertengkar itu anak-anak langsung pada nyari Doni dong. Maksudnya biar Doni bantu melerai. Tapi si Doni malah nyuruh Ani. Soalnya katanya kan Ani ketua kelas. Terus Ani jawab dong. Ani bilang, kan yang dimintai tolong itu kamu, Don. Masa Ani yang harus melerai? Mana Ani cewek juga kan, Bu? Terus, akhirnya gimana? Doni ini tetap gak mau. Terus Ani desak terus kan. Dia bilang katanya dia takut kena pukul. Nah, ya udah. Akhirnya Ani beranikan diri deh buat melerai. Ani ingat waktu istirahat itu, Ani kan sempat main ke depan, terus ketemu Pak Satpam. Nah, Pak Satpam ini bilang kalau ada titipan barang isi buku buat teman sekelas Ani. Feeling Ani itu buku punya teman Ani yang bukunya hilang itu. Jadi dia gak sadar kalau dia lupa bawa buku, malah nuduh teman sebangkunya. Ani tegur pelan-pelan. Ani tanya ke yang nuduh ini, apa alasannya? Dia kok langsung nuduh? Ternyata gara-gara si teman sebangkunya ini pernah ketahuan ngambil barang teman sekelasnya dulu. Jadi dia langsung pikiran jelek. Wah, rumit ya ternyata. Iya, terus pelan-pelan Ani tanya, coba diingat lagi, tadi malam masukin bukunya ke tas atau enggak? Terus Ani minta dia untuk cek HP. Siapa tahu ada yang telepon atau chat dari orang tuanya. Soalnya tadi Pak Satpam bilang kalau orang tua si anak ini gak bisa ngehubungin anaknya. Makanya Pak Satpam bilang ke Ani. Nah, pas dicek, ternyata dia ada miss call dari mamanya. Beneran dong dia lupa. Astaga, bikin orang khawatir aja dia itu. Tapi Ani nggak apa-apa kan? Aman dong, Bu. Ani kan pemberani. Terus anak ini langsung Ani suruh minta maaf sama yang dia tuduh itu. Untungnya yang dituduh mau buat maafin. Selesai deh. Terus Ani kasih jempol sama teman-teman satu kelas. Soalnya sudah berani. Wah, keren anak ibu ini. Ibu jadi inget ceritanya Deborah deh. Siapa itu, Bu? Dia berani juga kah kayak Ani? Iya,
Dia itu terkenal bijak dan pemberani. Begini nih ceritanya. Shalom teman-teman, saya Alin. Saya akan melanjutkan kisah kepahlawanan para hakim-hakim di bangsa Israel. Dan kali ini tentang Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, yaitu menyembah patung. Maka Tuhan menyerahkan Israel kepada musuhnya. Akibatnya, Israel kalah berperang dan dikuasai musuhnya, yaitu Raja Yabin dari bangsa Kanaan selama 20 tahun. Bangsa Kanaan punya seorang panglima tentara kuat bernama Sisera yang memiliki 900 kereta perang besi. Wah, banyak sekali ya teman-teman. Setiap hari, panglima Sisera yang jahat itu beserta pasukannya berkeliling dan menindas orang Israel. Ketika orang Israel mendapat kesukaran, mereka berseru minta tolong kepada Tuhan. Tuhan menjawab mereka dengan memberikan pemimpin yang berani. Di Israel ada seorang bernama Deborah. Ia adalah seorang nabi Tuhan dan juga seorang hakim. Ia duduk di bawah pohon kurma antara Rama dan Betel. Deborah membantu orang-orang Israel yang punya masalah. Pada suatu hari, Deborah memanggil Barak dan berkata, "Tuhan telah berkata, ambillah 10.000 orang dan bawalah mereka ke Gunung Tabor. Di sana aku akan menyerahkan Sisera kepadamu, dan aku akan memberikan kemenangan kepadamu atas dirinya dan atas tentaranya." Barak mengatakan kepada Deborah, "Aku akan pergi jika kau juga pergi bersamaku. Jika tidak, aku juga tidak akan pergi." Deborah akhirnya ikut juga, tetapi berkata kepada Barak, "Kau tidak akan diberikan upah kemenangan ini, oleh karena Tuhan akan memberikan Sisera ke dalam tangan seorang wanita." Dan memang itulah yang akan terjadi. Lalu Deborah dan Barak beserta 10.000 tentara Israel pergi ke Gunung Tabor untuk berperang. Teman-teman, tiba-tiba datanglah panglima Sisera dan 900 pasukan kereta besi beserta rakyatnya untuk menyerang Israel. Deborah berkata bahwa Tuhan telah maju di depan. Barak dan pasukannya turun menghadapi tentara Kanaan. Ketika akan berperang, Tuhan mengacaukan tentara Kanaan sehingga dengan mudah dikalahkan oleh tentara Israel. Panglima Sisera kalah dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Beberapa waktu kemudian, ia tiba di kemah Yael. Yael mengundang Sisera masuk dan memberikan susu kepadanya. Karena lelah berjalan dan kenyang minum susu, akhirnya Sisera mengantuk dan segera ia tidur lelap. Kemudian Yael mengambil sebuah patok kemah dan mematokkannya ke kepala orang jahat itu. Sisera pun mati. Barak datang untuk mencari Sisera. Yael keluar dari tendanya dan berkata, "Masuklah, saya akan tunjukkan orang yang Tuhan cari." Barak masuk dan melihat Sisera sudah mati. Jadi apa yang dikatakan oleh Deborah tergenapi. Begitu juga Yabin, Raja Kanaan, juga kalah. Deborah dan Barak bernyanyi memuji Tuhan, karena Tuhan sudah membuat orang Israel menang dan hidup damai selama 40 tahun. Teman-teman, seperti Deborah, Barak, dan Yael dipakai Tuhan untuk melawan orang Kanaan yang jahat dan memusuhi bangsa Israel. Kita pun bisa menjadi alat Tuhan untuk kemuliaan-Nya, asal kita mau taat dan setia kepada Tuhan. Demikian cerita hari ini teman-teman. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dah. Halo. Apa ya pengetahuan kali ini? Di pengetahuan kali ini ada beberapa tokoh yang perlu kalian ketahui. Siapa saja ya?
Deborah, seorang perempuan. Arti namanya dalam bahasa Ibrani adalah lebah. Deborah itu seorang nabiya dan hakim yang disegani bangsa Israel. Nama suaminya adalah Lapidot. Barak, seorang laki-laki. Arti namanya dalam bahasa Ibrani adalah kilat atau halilintar. Wah, keren juga ya. Barak itu putra Abinoam dari Kedesi di daerah Naftali. Ia pemimpin pasukan bangsa Israel yang melawan pasukan Sisera. Yael, seorang perempuan. Arti namanya dalam bahasa Ibrani adalah rusa. Yael mempunyai suami bernama Heber, orang Keni. Heber ini ternyata anak Hobab yang merupakan ipar Musa. Oh iya, Yael itu yang membunuh Panglima Sisera dengan patok kemah di cerita yang tadi. Masih ingat kan? Sisera atau Panglima Sisera. Ia adalah panglima besar dari tentara Kanaan pada zaman Raja Yabin yang memerintah di Hazor. Panglima Sisera tinggal di Haroset Hagoyim. Ia memiliki 900 kereta besi. Panglima Sisera, panglima yang besar itu, harus tewas di tangan seorang perempuan. Tadi kan ada di ceritanya. Itulah 4 tokoh kali ini. Masih banyak sih pengetahuan-pengetahuan lainnya untuk kalian. Karena itu, selalu ikuti Jumat Ceria. Untuk saat ini, sekian dulu ya. Terima kasih adik-adik. Wah, keren ya Deborah. Memang. Tapi anak ibu ini juga nggak kalah keren kok. Puji Tuhan semuanya bisa selesai dengan aman. Ibu bersyukur Ani bisa pegang tanggung jawab sebagai ketua kelas dengan bijak dan berani. Ibu percaya kok, walaupun kamu perempuan, tapi Tuhan bisa pakai kamu untuk bawa berkat bagi teman-temanmu melalui tanggung jawab yang kamu pegang. Seperti Deborah. Iya, Ibu. Ani juga percaya kalau semua orang, siapapun itu, bisa dipakai Tuhan, mau perempuan, laki-laki, asal semuanya percaya dan dekat padanya. Ya udah, Ani ganti baju dulu ya Bu. Ditunggu ayam gorengnya. Ani lapar nih. Hihihi.